Pemirsa, upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi sesungguhnya didukung oleh kontribusi koperasi dan usaha kecil menengah. Selain menyerap banyak tenaga kerja, juga menyumbang hampir 58% produk domestik bruto Jawa Timur. Keberadaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi yang tersebar di wilayah Jawa Timur telah menjadi katalis perekonomian daerah. Keberagaman produk yang dihasilkan, varian jasa perdagangan, hingga jasa penyediaan permodalan telah berperan dalam menjaga daya beli masyarakat sehingga tingkat konsumsi masyarakat tidak mengalami penurunan yang tajam. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM berperan penting dalam upaya mendorong kemajuan perekonomian nasional. Pada tahun 2021, sektor UMKM menyumbang 60,5% pada produk domestik bruto atau PDB. Pada tahun 2022, jumlah pelaku UMKM di Provinsi Jawa Timur diperkirakan mencapai 9,78 juta. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah memberikan kontribusi 57,81% dan menyerap 13,8 juta orang tenaga kerja. Sektor koperasi juga memiliki sumbangan yang tinggi pada perekonomian Jawa Timur. Pada November tahun 2021, serapan tenaga kerja mencapai 156.000 orang dengan jumlah koperasi sebanyak 36.336 unit. Sedangkan data September 2022 menyebutkan volume usaha koperasi di Jawa Timur mencapai 72,34 triliun rupiah dengan serapan tenaga kerja lebih dari 144.725 orang. Tidak mengherankan jika kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap produk domestik bruto mendekati angka 58%. Salah satu keandalan sektor koperasi dan UMKM produk Jawa Timur adalah ragam dan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan. Koperasi aktif di Jawa Timur tercatat sebanyak 23.104 unit dengan unit usaha yang beragam, di antaranya koperasi produksi, jasa wisata, simpan pinjam, dan perdagangan. Sistem usaha koperasinya beragam karena kini mulai tumbuh koperasi syariah dari semula konvensional. Koperasi pondok pesantren kini juga berkembang pesat sehingga semakin menggerakkan perekonomian Jawa Timur. Keberagaman koperasi di Jawa Timur juga terlihat dari skala usahanya. Terdapat koperasi binaan Pemkab dan Pemkot sebanyak 22.000 unit, sedangkan koperasi binaan provinsi 976 unit dan 318 koperasi berskala nasional. Produk dan jasa yang dihasilkan koperasi di Jawa Timur memiliki daya saing yang tinggi sehingga produknya dapat menembus pasar ke luar negeri atau pasar ekspor. Daya saing produk pelaku UMKM di Jawa Timur juga terus meningkat. Produknya bukan hanya disukai oleh konsumen lokal, namun telah diperdagangkan ke luar Jawa Timur. Melalui perdagangan antar pulau, ribuan komoditas UMKM Jawa Timur telah dipasarkan ke 26 provinsi di Indonesia. Tidak sedikit pelaku UMKM sukses memasarkan produknya ke mancanegara. Selain ke negara-negara di kawasan ASEAN dan Asia, produk UMKM Jatim juga disukai konsumen di Eropa, Amerika, dan negara-negara Timur Tengah seperti Mesir dan Arab Saudi. Keberadaan sektor koperasi dan pelaku UMKM dalam menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur semakin diakui ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Para pelaku usaha kecil dan koperasi berperan dalam pemulihan ekonomi melalui pemenuhan konsumsi masyarakat. Pada triwulan 2 tahun 2022, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,74% dan memberikan sumbangan 25,30% pada perekonomian di Pulau Jawa. Pameran Koperasi dan UMKM yang digelar setiap memperingati Hari Koperasi dan UKM menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam pembinaan koperasi dan UMKM di Jawa Timur. Tidak mengherankan jika pemerintah provinsi meraih berbagai penghargaan nasional di bidang koperasi dan UMKM. Rata-rata produknya sudah siap bukan untuk pasar dalam negeri tetapi juga pasar-pasar ekspor mereka sudah.
Sebagai provinsi koperasi, Jawa Timur memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan koperasi secara nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Juli 2022, jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai 127.846 unit, dengan volume usaha mencapai 182,35 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, 23.024 koperasi aktif diantaranya berada di Jawa Timur. Koperasi tersebut memiliki volume usaha sebesar 32,74 triliun dan menghasilkan sisa hasil usaha 1,3 triliun rupiah. Sisa hasil usaha koperasi tersebut berasal dari perputaran modal sebanyak 32 triliun rupiah. Kontribusi akan terus bertambah karena sejak tahun 2020 hingga 2022 telah berdiri 515 koperasi baru di Jawa Timur. Jumlah koperasi yang sangat banyak menjadi tantangan bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar dapat berkembang dan berdaya ekonominya. Koperasi memiliki peran penting dalam kinerja keuangan daerah sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan daya saing produk dan jasa koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur melakukan pembinaan dan pengawasan manajemen. Pembinaan dilakukan melalui bimbingan teknis manajerial, produksi, pemasaran, dan pelatihan sumber daya manusia koperasi. Secara kelembagaan, pembinaan diarahkan agar pengelola koperasi mematuhi aturan berkoperasi yang benar. Data teknis setiap koperasi harus dapat diakses melalui website Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Secara periodik, Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur melakukan rapat teknis pembinaan dan bimbingan pelaporan pengawasan koperasi. Pemerintah juga menyelenggarakan rapat koordinasi teknis perencanaan dan pemberdayaan koperasi. Pada tahun 2022, Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur menyelenggarakan serangan gabungan pembinaan atau sergap koperasi di 5 Bakorwil, yakni Jember, Malang, Madura, Bojonegoro, dan Madiun. Dinkop dan UMKM Jatim menggandeng kantor pajak, perizinan, BP Jam Sostek, dan Dinas Koperasi Kabupaten Kota. Layanan yang diberikan berupa pengurusan nomor induk berusaha, sertifikat nomor induk koperasi, izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, konsultasi hukum, fasilitasi sertifikasi halal dan hak kekayaan intelektual, pembiayaan dan pemasaran. Para pengurus koperasi dapat memperoleh layanan secara gratis, mudah, dan cepat. Alhamdulillah, saya tadi konsultasi mengenai perizinan ke kelembagaan yang memang disediakan oleh Diskop Jawa Timur, dan alhamdulillah pelayanannya bagus. Kemudian penemuan solusinya dari perizinan yang belum selesai, insya Allah akan menemukan solusi, dan masih ada persyaratan-persyaratan yang harus kami penuhi. Pokoknya mantap. Sebelum mendapatkan layanan perkoperasian, Dinkop dan UKM Jatim menghadirkan tokoh koperasi setempat yang dinilai telah sukses membangun usaha. Di antaranya Koperasi Nuri Pamekasan yang telah meraih prestasi tingkat Jatim maupun nasional. Masing-masing koperasi ini perlu dimonitoring dengan adanya benchmarking dan sharing best praktek dari masing-masing koperasi. Ya, tolak ukurnya itu pertumbuhan dari aset, omset dan SHO yang diberikan kepada anggota, termasuk juga penilaian pemeriksaan kesehatan bagi koperasi. Sehingga itulah yang akan menjadi dasar kebutuhan apa saja yang bisa dilaksanakan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melibatkan generasi milenial dalam koperasi sejak dini, sehingga koperasi sebagai entitas bisnis yang berbadan hukum menjadi sebuah pilihan strategis bagi siswa dan mahasiswa untuk berusaha. Gerakan Milenial Sadar Koperasi atau Galaksi ini telah menyebar di Kota Madiun, Probolinggo, Surabaya, dan Bangkalan. Mereka mengelola jasa pengembangan software, batik, korporasi petani, kuliner, dan pengelolaan objek wisata. Koperasi Segar Segoro Jaya di kawasan Jembatan Suramadu Sisi Bangkalan merupakan salah satu koperasi yang dikelola oleh generasi milenial. Pertama kita berangkat dari kelompok, cuman karena ada
semacam masukan dari tokoh dari pemerintah. Makanya kita bentuk badan hukum, kita sepakat memakai koperasi. Karena koperasi ini dinilai wadah yang fleksibel. Iya, bagi anak-anak ya. Anggotanya ada berapa? Anggota kita sekitar 30. Usianya rata-rata umur berapa? Usia rata-rata 27, 28. Koperasi Segar Segoro mengelola objek wisata pantai berupa kafe Dermaga Rindu yang menawarkan spot Selat Madura dengan jembatan Surabaya Madura. Dengan spot berupa kelap-kelip lampu kota Surabaya, objek wisata di Desa Kesek, Kecamatan Labeng ini dipadati pengunjung pada malam hari. Kita di objek pariwisata ini kita menyediakan jasa angkutan wisata. Kalau di sini kita sementara ini ada perahu-perahu, ini bisa mengangkut pengunjung sampai ke bawah jembatan Suramadu. Terus ada jasa fotografi. Jadi yang ingin mengabadikan foto dengan gaya milenial, gaya yang layak untuk diupload di sosmed, kita ada gaya jasa untuk fotografi. Fotografi juga ya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendorong koperasi Go Global dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa serta melakukan pemasaran secara digital. Pelatihan Go Digital dilakukan untuk melakukan percepatan digitalisasi koperasi. Menurut Wakil Gubernur Emil Dardak, pemanfaatan teknologi informasi akan membuka peluang bagi koperasi untuk berkembang secara optimal. Untuk itu, Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur melakukan pelatihan-pelatihan agar pengelola koperasi melek teknologi informasi. Bukan hanya pengelola koperasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Jawa Timur juga berlomba memasuki ekosistem digital untuk meningkatkan daya saing produk dan jasa yang dimiliki. Untuk mengembangkan kualitas produk, para pelaku UMKM telah mengakses beragam informasi dan tutorial melalui layanan internet. Saat ini, Dinas Koperasi juga mengembangkan aplikasi Si Jawara untuk mengembangkan sumber daya manusia. Secara periodik, pemerintah juga melakukan bimbingan teknis pemasaran secara online kepada pelaku UMKM di Jawa Timur. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pembinaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Di antaranya dengan memanfaatkan talent program Millennial Job Center yang tersebar di 5 Bakorwil. Secara periodik, Dinas Koperasi dan UKM Jatim juga menyelenggarakan podcast untuk memberikan informasi dan tutorial pengembangan dan pemasaran produk. Podcast ini menghadirkan narasumber sekaligus praktisi usaha sehingga pengunjung podcast memperoleh informasi dari tangan pertama. Upaya mewujudkan UKM Go Digital juga dilakukan melalui kerjasama dengan Marketplace Shopee dengan UPT Pelatihan Koperasi dan UKM di Malang. Kedua pihak sepakat mewujudkan kampus Shopee ke-8 di Indonesia untuk mempermudah digitalisasi pelaku UMKM, khususnya di Malang Raya. Mereka akan memperoleh pelatihan intensif memasuki marketplace, memperoleh pendampingan pertumbuhan bisnis, dan fasilitas gratis berupa studio foto produk, live streaming promosi produk, dan fasilitas gudang serta pameran produk. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengharapkan
Melalui peningkatan keterampilan digital, pelaku UMKM bisa semakin memperluas jangkauan pemasaran produk ke seluruh Indonesia sehingga mendukung perkembangan ekonomi dan terciptanya lapangan pekerjaan di Jawa Timur. Literasi digital UMKM akan menjadi bagian dari penguatan untuk bisa memberikan kembali harapan baru, semangat baru, bagaimana recover together, recover stronger. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menjalin kerjasama dengan Kedutaan Besar Inggris Jakarta, UK Tech Hub, Tokopedia, dan Junior Chambers Indonesia untuk mendorong digitalisasi pelaku UMKM. Kerjasama tersebut berupa workshop Female Techpreneur Development bertajuk International Day of Rural Women. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut baik kerjasama untuk memberikan kesempatan yang setara kepada kaum perempuan, terutama pelaku UMKM. Apalagi sebagian besar pelaku UMKM adalah kaum perempuan. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur juga mengembangkan klinik KUKM untuk memberikan bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan pengembangan kualitas produk kepada para pelaku UMKM. Peningkatan kualitas produk UMKM tersebut menyangkut standarisasi produk, pendaftaran merek, sertifikasi halal, inkubator bisnis melalui Business Development Center atau BDC, serta communal branding. Tujuannya untuk mengenalkan dan mendorong produk unggulan wilayah agar mampu meningkatkan daya saing produk di pasar global. Program Communal Branding di Pusat Agrowisata Durian Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, merupakan sinergitas antar organisasi perangkat daerah Provinsi Jatim dan pemerintah Kabupaten Jember. Untuk melahirkan suatu produk yang mempunyai akses pasar yang luas, kuat, dan berdaya saing itu tidaklah mudah. Karena itu, pelaku UMKM dan koperasi kesulitan dalam memasarkan brand baru mereka. Sehingga dengan communal branding ini akan menjadi pilihan yang paling mudah dan paling cepat dalam mengembangkan brand para UMKM maupun koperasi. Pemerintah juga mengupayakan perluasan akses pembiayaan atau permodalan yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM melalui fasilitas kredit usaha rakyat atau KUR yang disalurkan melalui bank-bank milik negara dan bank pemerintah daerah. Para pelaku bisnis mikro, kecil, dan menengah ini mengakses KUR melalui Bank Rakyat Indonesia, BNI, dan bank-bank milik pemerintah daerah, termasuk diantaranya Bank Jatim dan Bank BPR UMKM Jawa Timur. Pada periode Januari hingga pertengahan November tahun 2022, sebanyak 1.603.000 pelaku UMKM melakukan akad penyaluran kredit usaha rakyat. Penandatanganan akad kredit terbanyak terjadi pada bulan Maret 2022 untuk 198.149 pelaku UMKM dengan nilai KUR sebanyak 6,8 triliun rupiah. Itu manfaatnya, saya bisa beli kayu langsung saya gergaji, terus saya kirim ke Jakarta. Itu akhirnya ya manfaatnya banyak lah, tambah maju lah usahanya. Dapat KUR kan kita tahu sendiri kalau KUR kan bunganya ringan sekali, jadinya untuk usaha, misal kita untuk beli bahan, kita bikin barang itu bisa masih untung. Ya, yang jelas pertama senang karena dapat pinjaman modal, mesin jadi tambah, karena untuk memenuhi pesanan yang segitu banyaknya. Penguatan daya saing produk UMKM di Jawa Timur bukan hanya kualitas fisik dan layanan pemasaran, namun juga memperhatikan kehalalan karena sebagian besar produk UMKM berupa makanan dan minuman dan konsumennya beragama Islam. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UKM Jatim mendorong sertifikasi halal produk UMKM.
Pemerintah memfasilitasi melalui penyamaan persepsi dan penerbitan sertifikat halal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, sertifikasi halal diproses oleh 3 pihak, yakni Lembaga Pemeriksa Halal, Majelis Ulama Indonesia, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama. Selain mengembangkan daya saing UMKM, pemerintah berupaya mendorong jiwa wirausaha di semua kelompok masyarakat. Kalangan milenial atau mahasiswa juga memperoleh perhatian melalui dukungan Dinas Koperasi dan UKM Jatim kepada pelaku usaha pemula, khususnya dari kalangan mahasiswa. Pemprov Jatim bekerja sama dengan Universitas Jember menggelorakan semangat wirausaha melalui gerakan Wirausaha Merdeka. Kelompok pesantren juga memperoleh dukungan dalam pengembangan semangat wirausaha melalui program One Pesantren One Product atau OPOP. Sampai tahun 2022, ditargetkan telah terbentuk OPOP di 720 pesantren di Jawa Timur. Pengembangan ekonomi berbasis pesantren ini tidak hanya melibatkan para santri, namun juga alumni dan masyarakat di sekitar pondok pesantren. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengharapkan produk pesantren juga dapat menjangkau pasar global, terutama untuk produk halal. Dan juga untuk meningkatkan kapasitas SDM maupun teknologi dan pemasarannya, dan mungkin bisa menjadi bagian dari trigger ya, bahwa kita untuk produk halal itu dari sini dimulainya, kemudian juga untuk yang ketahanan pangan yang halal, industri halal juga dari sini juga. Saya kira itu kedepannya kita ingin bahwa produk-produk dari OPOP ya ini juga bisa go internasional. Untuk mendukung semangat wirausaha tersebut, pemerintah memfasilitasi pemasaran produk koperasi dan UKM melalui OPOP Expo dan KUKM Expo setiap tahun sekali. Secara periodik, Dinas Koperasi dan UKM Jatim juga melakukan pemilihan koperasi dan pelaku UKM berprestasi. Melalui kegiatan pameran dan kegiatan pendukungnya, serta ajang pemilihan koperasi dan UKM berprestasi, para pelaku usaha koperasi dan UKM di Jawa Timur akan meningkat kepercayaan dirinya dalam rangka mengembangkan usaha, sehingga koperasi dan pelaku UMKM semakin berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di Jawa Timur.